Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kita kembali membicarakan tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Substansi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah yang pertama adalah membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum Muhajirin, yaitu sebutan bagi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mendapat sambutan hangat dari penduduk Madinah atau kaum Ansor. Mereka memperlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para Muhajirin seperti saudara mereka sendiri. Mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Muhajirin dengan penuh rasa hormat, selayaknya seorang tuan rumah menyambut tamunya. Bahkan mereka mengumandangkan syair yang begitu menyentuh kalbu. Bentuk syair yang mereka kumandangkan adalah sebagai berikut. Telah muncul bulan purnama dari Saniyati Wada. Kami wajib bersyukur selama ada yang menyeru kepada Tuhan. Wahai yang diutus kepada kami, Engkau telah membawa sesuatu yang harus kami taati. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Sejak itulah kota Yastrib diganti namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Madinatul Munawwarah. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Strategi Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri atas berbagai macam suku dan kabilah ke dalam suatu ikatan masyarakat yang kuat, senasib, seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah ibnu Zuhair Ja'far, Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik, dan Ali bin Abi Thalib dipilih untuk menjadi saudara beliau sendiri. Selanjutnya, setiap kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor, dan persaudaraan itu dianggap seperti saudara kandung sendiri. Kaum Muhajirin dalam penghidupan ada yang mencari nafkah dengan berdagang, dan ada pula yang bertani, mengerjakan lahan milik kaum Ansor. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Setelah kaum Muhajirin menetap di Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai mengatur strategi untuk membentuk masyarakat Islam yang terbebas dari ancaman dan tekanan atau intimidasi. Pertalian hubungan kekeluargaan antar penduduk Madinah atau kaum Ansor dan kaum Muhajirin dipererat dengan mengadakan perjanjian untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslim. Nabi Muhammad SAW juga menyusun strategi ekonomi, sosial, serta dasar-dasar pemerintahan Islam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kaum Muhajirin adalah kaum yang sabar. Meskipun banyak rintangan dan hambatan dalam kehidupan yang menyebabkan kesulitan ekonomi, namun mereka selalu sabar dan tabah dalam menghadapinya dan tidak berputus asa. Nabi Muhammad SAW dalam menciptakan suasana agar nyaman dan tentram di kota Madinah, dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjiannya ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk
dan menjalankan agamanya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Isi perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi sebagai berikut. Kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. Kemudian orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri, dan sebaliknya kaum muslimin juga memikul belanja mereka sendiri. Kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. Berikut, kota Madinah adalah kota yang suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum muslimin yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan terakhir, siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang-orang zalim dan bersalah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik dan berbakti. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Setelah Rasulullah SAW membentuk kekeluargaan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, berikutnya Rasulullah SAW membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Yang pertama, kebebasan beragama. Tujuan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah memberikan ketenangan kepada penganutnya dan memberikan jaminan kebebasan kepada kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani dalam menganut kepercayaan agama mereka masing-masing. Dengan demikian Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan kebebasan beragama kepada Yahudi dan Nasrani yang meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya, dan kebebasan mendakwahkan agamanya. Hanya kebebasan yang memberikan jaminan dalam mencapai kebenaran dan kemajuan menuju kesatuan yang integral dan terhormat. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Menentang kebebasan berarti memperkuat kebatilan dan menyebarkan kegelapan yang pada akhirnya akan mengikis habis cahaya kebenaran yang ada dalam hati nurani manusia. Cahaya kebenaran yang menghubungkan manusia dengan alam semesta sampai akhir zaman, yaitu hubungan rasa kasih sayang dan persatuan, bukan rasa kebencian dan kehancuran. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Azan, sholat, zakat, dan puasa. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, bila waktu sholat tiba, orang-orang berkumpul bersama tanpa dipanggil, lalu terpikir untuk menggunakan trompet seperti Yahudi. Tetapi Nabi tidak menyukainya. Lalu ada yang mengusulkan menabuh genta seperti Nasrani. Menurut satu sumber, atas usul Umar bin Khattab. Dan kaum muslimin serta panggilan sholat dilakukan dengan azan. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid bin Salabah untuk membacakan lafaz azan kepada Bilal dan menyerukannya manakala waktu sholat tiba, karena Bilal
memiliki suara yang merdu. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, bila waktu sholat tiba, Bilal naik ke atas rumah seorang perempuan Bani Nazar yang berada di dekat masjid dan lebih tinggi daripada masjid untuk menyerukan azan dengan lafal yang biasa kita dengar keseharian. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, kewajiban sholat yang diterima pada waktu Mi'raj menjelang berakhirnya periode Mekah terus dimantapkan kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, puasa yang telah dilakukan berdasarkan syariat sebelumnya kini telah pula diwajibkan setiap bulan Ramadan. Demikian pula halnya dengan zakat. Bahkan setelah kekuasaan Islam berkembang ke seluruh jazirah Arab, Nabi Muhammad SAW mengutus pasukannya ke negeri di luar Madinah untuk memungut zakat. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kemudian prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada tahun ke-10 Hijriah 631 Masehi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada atau haji terakhir. Dalam kesempatan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah. Ketika matahari telah tergelincir dengan menunggang untanya yang bernama Al-Qaswa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dan tiba di lembah yang berada di Uranah. Di tempat ini, dari atas untanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang dan diulang-ulang panggilan itu oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Setelah berucap syukur dan puji kepada Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidatonya. Khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara lain berisi larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil karena nyawa dan harta benda adalah suci. Larangan riba dan larangan menganiaya. Perintah untuk memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut dan perintah menjauhi dosa. Semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah harus saling dimaafkan. Balas dendam dengan tebusan darah sebagaimana berlaku dalam zaman jahiliyah tidak lagi dibenarkan. Persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan. Hamba sahaya harus diperlakukan dengan baik. Mereka makan seperti apa yang dimakan tuannya dan berpakaian seperti apa yang dipakai tuannya. Dan yang terpenting adalah umat Islam harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Badri Yatim dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, Dirosah Islamiyah kedua, menyimpulkan isi khutbah Nabi tersebut dengan menyatakan bahwa khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisi prinsip-prinsip kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebajikan, dan solidaritas. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Yang terakhir, Rasulullah mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah, Michael Hahad yang menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada urutan pertama, menyatakan bahwa beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan. Dalam urusan politik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin politik yang amat efektif hingga saat ini. 14 abad pasca wafatnya, pengaruhnya sangat kuat dan merasuk. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para pendengar saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.